Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada kesempatan pertama ini, di awal bulan Ramadan, saya ingin membacakan buku kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Buku ini sudah cukup lama ya dibeli dan belum semua dibaca. Makanya pada kesempatan yang baik ini mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita bisa mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad ya, sehingga bisa anak-anak bisa lebih memahami dan bisa lebih mengenal tentang sosok nabinya. Karena tak kenal maka tak sayang. Karena itu kita mencoba menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan membaca kisahnya, membaca sirahnya. Dan karena memang kita sudah punya buku ini ya, ini buku Muhammad Teladanku, karya Eka Wardana dan tim Syamil Books. Jadi ini akan saya bacakan. Saya tidak menceritakan ya, maksudnya tidak mengisahkan, tidak berkisah, tapi membaca buku yang memang sudah ada. Mudah-mudahan semua bisa menikmati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buku 1 ini berisi tentang kelahiran Rasulullah SAW. Dimulai dari letak kota Mekah. Tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Ya betul, kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bahlah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian, apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah? Di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan? Sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Kota Mekah terletak di Jazirah Arab. Seperti apa ya Jazirah Arab itu? Jazirah Arab. Sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur. Tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gurun berbatu. Namun masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lainnya bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10-12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami sementara itu. Kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir. Suhu udaranya sangat panas, karena penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari, beserta hewan-hewan ternak mereka. Di antara hewan ternak yang terkenal pada penduduk di gurun pasir yaitu unta. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Sekali minum, unta dapat meneguk air sebanyak 120 liter. Walaupun pelan,
Jika dipacu, unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Baduy. Suku Baduy adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Baduy akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Baduy terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang dan sabar, dan tidak cepat marah. Orang Baduy juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad lah orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim mendatangi kuil dengan membawa kapak yang besar. Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia yang sekarang bernama Irak. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim robohkan semua patung-patung di dalam rumah ibadah itu, kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. "Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita?" teriak Raja Namrud sangat marah. "Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal." "Hamba tahu, ini pasti perbuatan Ibrahim," kata seorang penduduk. "Panggil dia sekarang juga." Kata pengawal kerajaan. Diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. "Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim tersenyum tenang. "Bukan," jawabnya singkat. "Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya," lanjutnya. "Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun," kata hakim tegas. Nabi Ibrahim tersenyum lagi. "Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya?" ujarnya pelan. "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian?" Semuanya terdiam dan terpana. Kemudian Raja Namrud membentaknya dan menyuruh prajurit untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakar Ibrahim. Tidak berapa lama kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya, disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia.
Pada saat itu pula Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu, dan berilah keselamatan Nabi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69, atau Quran 2, ayat 21, ayat 69. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Api menjadi dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Demikian Allah berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Sarah istrinya, Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit atau Hiksos. Raja-raja Amalekit sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Bunda Sarah adalah wanita yang jelita. Melihat kecantikannya, raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. "Apakah dia istrimu?" tanya raja kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Setelah itu, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya, demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya raja melepaskan Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah. Sebagai hadiah, raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Nabi Ibrahim terus berdakwah, namun beliau tidak juga diberi seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya. Padahal usianya sudah semakin lanjut. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Apakah Allah memberi Nabi Ibrahim seorang anak dari rahim Bunda Hajar? Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah. Dengan izin Allah, Bunda Hajar pun mengandung. Tidak lama kemudian, lahirlah bayi kecil yang diberi nama Ismail. Dengan dada yang dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim mendekap Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Kini pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir. Air mata sang Nabi berlinang-linang menahan haru. "Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwahku kelak," bisik Nabi Ibrahim kepada bayinya yang mungil. Sejak itu, hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi. "Lihat Kanda," bisik Bunda Sarah sambil mendekap Ismail. "Alangkah miripnya bayi ini denganmu. Lucu sekali." Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu. Bunda Hajar pun membalas senyumnya. Namun, Nabi Ibrahim adalah suami yang lembut. Beliau tahu bahwa walaupun amat menyayangi Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri. Putra soleh yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah. Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karena itu, dalam setiap kesempatan berdoa, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Belum lagi doa itu terkabul, Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh, sebuah tempat sunyi, tak berpenghuni di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah, namun kehendak Allah ada di atas segalanya. Apa yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat barunya? Sumur Zam-Zam. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala jua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh sekali ke tengah sebuah tempat yang sangat tandus yang sekarang disebut Mekah.
Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi, saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satupun orang yang lewat yang tampak di sana. "Aku harus meninggalkanmu," kata Nabi Ibrahim kepada istrinya. "Apakah ini kehendak Allah?" tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim mengangguk pasti. "Allah pasti akan menjagamu dan anak kita." Kemudian, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tidak lama kemudian, air pun habis. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan, apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat setandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat. "Ya Allah, hindarkanlah kami dari mati kehausan. Berikanlah kepada kami jika di sisimu ada air." Namun tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada berdebar penuh harap. Akan tetapi tidak juga terlihat air, hanya pasir dan pasir di mana-mana. Begitulah, akhirnya Bunda Hajar berlari bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah. Perjuangan Bunda Hajar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Dalam melakukan sa'i, para jamaah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. "Anakku," jerit Bunda Hajar sedih. "Paling lama esok dia dan bayinya akan mati kehausan." Akan tetapi, Allah Maha Kuasa ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus dan terus memancar. Nama mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap dan menemani Bunda Hajar dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim datang menengok, tempat itu sudah menjadi pemukiman. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang soleh. Kan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal yang amat berat. Apakah perintah Allah itu? Penyembelihan Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakah yang lebih beliau cintai, antara Allah atau Ismail? Melalui mimpi Allah, akhirnya memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangannya itu. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim memanggil Ismail. "Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak?" "Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut, ayah, insya Allah. Jangan takut, ayah, insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Nabi Ibrahim memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. "Ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga padamu." Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat dia akan disembelih, Ismail berkata, "Ayah, jangan ragu, lakukanlah perintah Allah ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahalaku akan berkurang. Ayah, jangan ragu. Jika melihat aku gelisah, karena itu tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Lungkupkanlah wajahku. Jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba, sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju itu kepadanya." "Anakku," bisik Nabi Ibrahim, "ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah." Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim pun beserta Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah melebihi segalanya.
Dalam perjalanan menuju penyembelihan Ismail, iblis 3 kali menggoda Nabi Ibrahim di perjalanan menuju tempat penyembelihan putranya itu. Nabi Ibrahim marah dan melempar iblis 3 kali dengan kerikil. Allah mengabadikan peristiwa itu dalam ibadah haji. Setiap jamaah haji wajib melontar kerikil di 3 tempat di mana iblis menggoda. Masing-masing disebut jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Membangun Ka'bah. Adik-adik tersayang, setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan soleh, Nabi Ibrahim memanggilnya, "Anakku, Allah memerintahkan kita membangun rumah Allah, yaitu Baitullah, dekat sumur Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku akan membantumu," jawab Ismail. Kemudian keduanya bekerja keras sambil mengangkat batu-batu, membelah dan meratakannya. Sementara itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyusunnya menjadi sebuah bangunan. Agar dapat meletakkan batu-batu di tempat yang tinggi, Nabi Ibrahim berpijak di atas sebuah batu. Jika satu bangunan telah selesai dikerjakan, beliau memindahkannya ke bagian lain sebagai tempat pijakan lagi. Demikian dilakukan terus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam membekas di atas batu pijakan tersebut. Jika kita pergi ke Masjidil Haram, kita dapat melihatnya dalam sebuah rongga berkaca. Batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, artinya tempat berpijak Nabi Ibrahim. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kemudian Allah memerintahkan agar tempat itu dijaga kesuciannya dan kebersihannya sebagai tempat beribadah, tawaf, ruku, dan sujud. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Apa yang kemudian terjadi dengan Ismail?